perkembangan karakter orang Tionghoa yang saya bilang itu merupakan gambaran semacam bunga patwa atau bunga teratai. Bunga teratai itu bisa menyesuaikan musim hujan, banjir, bunga teratai tetap akan naik. Ya kan? Di atas air mereka hidup. Turun asap, dia di tanah pun juga akan hidup. Lain. Konsep-konsep ini yang mereka lakukan di dalam mereka merantau, meninggalkan tanah kelahirannya. Seperti itu, dan mudah beradaptasi. Ya. Jadi kalau kita mengenai karakter orang-orang Tionghoa, akan ada yang mengatakan Cina, tapi di dalam naskah banyak sekali kaum Tionghoa, tiang-tiang Tionghoa, jadi tidak menyebut Chinese. Ya. Diawali dari Kartosuro, bedah Kartosuro, ada istilah yang namanya geger pecinan. Raden Karendi menggunakan kesempatan Laskar Chinese dari Batavia untuk menggembur Kartosuro. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya gempuran, itu lubangnya besar itu di dalam, bukan di luar. Itu adalah dilempar mercon bantingan atau bentuk misiu besar yang dari dalam untuk bisa keluar. Keterangan ini saya terima dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger BA. Setelah beliau menganalisis, iya itu konjeru. Setelah bargaining dipikir, mau tidak mau harus minta bantuan company, ya minta bantuan company untuk merebut kembali Kartosuro. Kartosuro bisa direbut, tapi menurut konsep budaya Jawa, kerajaan yang sudah ditempati musuh dan pernah dipakai untuk perang dan sebagainya, ini tidak baik untuk ditempati kembali sebagai keraton. Maka oleh Pakubono II ingin pindah 10 pal ke arah timur, yaitu adalah di desa Solo ini. Maka berdirilah Keraton Surakarta sebagai akibat Boyong Kedaton yang terjadi pada tanggal 17 Suro tahun 1670. Dari geger pecinan ini berkembang dan pindahnya dari Keraton Kartosuro ke desa Solo yang sampai sekarang kita tempati ini sebagai Keraton Surakarta Tiningrat. Ini banyak sekali juga para mereka orang-orang Tionghoa yang ikut. Nah, karena itu sudah berdampingan dengan Belanda, maka Belanda membuat cara supaya orang Cina ini tidak bersekutu lagi dengan pribumi. Karena kalau bersekutu lagi, ya dia akan menyerang lagi, nanti menyusup gitu kan. Maka dibuatlah kebijakan Widget Station itu, ditempatlah mereka di tempat tertentu. Tempatnya itu sekarang di belakangnya Pasar Gede ya. Kenapa di situ? Karena itu mudah dikontrol oleh Belanda. Nah, tapi kenapa kok orang Cina itu bisa menyebar? Karena orang Cina ini kan pintar dagang. Orang keraton tidak boleh berdagang. Nah, mereka kemudian banyak bekerja sama. Maka waktu Pakubono ke-10 bahwa mereka orang-orang Tionghoa diberikan tempat khusus dan mengelola di bidangnya. Di wilayah Pasar Besar kan jualan buah dan sebagainya, tempat untuk sembahyang sudah tersedia, adanya kenteng, dan sebagainya. Maka dimungkinkan mereka untuk beranak pinak di situ, untuk menurunkan usaha di situ. Dia lahir tidak kelihatan, tapi keraton lebih jeli untuk itu. Maka mengutus utusan dengan membuat informasinya mulai simbolisme yang namanya ampyak, terbuat dari gula Jawa, kacangnya kacang Cina. Bisa dikatakan turunan Chinese dengan Jawa namanya ampyang. Banyak abdi dalam juga yang ditengarai mereka menduduki jabatan tinggi adalah anak turun dari mereka Tionghoa. Terakhir Gotek Swan, beliau diberi gelar Kanjeng Pangeran Tumenggung. Ya, itu adalah gambaran kedekatan Gotek Swan, tokoh Tionghoa yang beliau ingin menjadi Jawa. Bayangkan, karena beliau tahu bahwa di dalam kasanah budaya Jawa, seni, bangunan, gamelan, dan sebagainya bisa menyentuh sennya. Maka dia ingin sampai menangis. Nah, cerita yang saya di depan Pakubono ke-12. Kula kepingin dados Jawi. Dia menarikan tari Gambiranem kalau saya membaca sejarahnya di depan Bung Karno. Coba, Gotek Swan, seorang Chinese, menari tarian Gambiranem di depan Presiden RI pertama.
Bahkan yang saya pernah mengatakan bahwa wayang orang dulu dengan make up, itu make up-nya adalah campuran atau adopsi dari Chinese. Bahkan namanya Dorobok, kita bisa tahu bahwa namanya saja Dorobok. Itu adalah seorang bos besar juragan tentang wayang orang dan sandiwara-sandiwara. Dan make up-nya mereka lebih banyak. Jadi kita tahu sekarang konsep-konsep tarian cakil yang dulu silatnya silat Jawa ditambah kilin itu bahasa Chinese. Bahkan konsep bangunan pun untuk Chinese atau untuk Tionghoa itu juga memiliki konsep-konsep tersendiri. Walaupun pengembangannya bisa berakulturasi dengan Jawa. Mayoritas pinggir jalan itu semuanya itu bangunannya mirip semuanya. Itu adalah bangunan-bangunan Chinese. Maka bisa dikatakan zaman dulu Paku Buwono X sudah membuat bahwa Kuno kui kampung pecinan. Nah, di sini dalam berpatokan Paku Buwono ke-10. Bagaimana menata tata kota? Bagaimana beliau Paku Buwono ke-10 memberikan kepada ahlinya? Oh, dagang nggak mungkin diambilkan yang lain, mesti diberikan kepada mereka gitu. Jelas sekali untuk perdagangan mereka orang-orang Tionghoa akan menyambut dengan adanya bango. Istilah dari mereka bango itulah kios. Maka untuk retribusi kebersihan yang dulu dikenal dengan uang sapon atau uang untuk sapu kebersihan itu diserahkan oleh Babah Mayor untuk mengelola dan nanti juga pengembangan bagaimana pasar besar itu bisa dimanfaatkan. Saya kecil tinggal di Sudiro Prajan sampai puluhan tahun di sana. Dan orang tua ada tinggal di sana juga. Saya mulai aktif di masyarakat itu ketika kuliah. Ikut kegiatan Kaula Muda Sudiro ya. Kalau sekarang saya jadi penasihat kelompok sadar wisata di Sudiro Prajan maupun di Kota Surakarta. Jadi Kampung Pecinan itu ada Ketandan yang dekat Pasar Gede. Terus ada Limolasan itu yang timur Ketandan. Terus ada Kepanjen, Kampung Balong, terus Warung Pelem. Itu area-area dulu yang didomisilinya orang-orang Cina ya. Jadi orang-orang Cina yang datang itu dia bermukim di sekitar itu. Di situ kalau wilayah Kampung Pecinan termasuk Pasar Gede, Klenteng, Kinkoksi itu di bawah pengawasan namanya Babah Mayor. Kalau dalam Babat Solo kan disebut Kampung Pecinan yang tadi Kepanjen, Molasan sebagainya itu. Kalau kita bicara ketika orang-orang Tionghoa itu tinggal di sekitar itu, ada pasar, ada perkampungan. Yang pertama masih terjadi interaksi dengan masyarakat pribumi Jawa. Terus yang kedua dalam konteks arsitektural, itu masyarakat Tionghoa menggunakan gayanya juga, arsitektur Tionghoa. Tapi memang banyak yang dicampur. Campurnya itu malah gaya Eropa ya, gaya Eropa. Terus yang di tengah-tengah kampung, ada yang model-model bangunan mirip-mirip memang bangunan ciri khas Tionghoa ya, ciri khas Tionghoa. Tapi yang paling kelihatan memang ada di jalan itu, terutama kalau melihat dari gentingnya gitu ya. Terus yang ketiga sebenarnya ruang pembauran itu akulturasi juga dimulai dari keberadaan Pasar Gede itu sebagai tempat untuk bertransaksi, bertemunya antara warga orang Jawa yang belanja ataupun warga Tionghoa sebagai pedagang. Jadi proses interaksi berdampingan itu akhirnya yang membekas salah satunya sebenarnya juga penerimaan kita terhadap keberadaan warga Tionghoa hidup berdampingan bersama kita itu. Di bimbingan saya S3 Komunikasi itu pelestarian tradisi, termasuk juga tradisi makanan ya, apa yang dimakan, cara makannya, kesopanan dalam makan ya, itu dilestarikan melalui komunikasi. Faktor komunikasi menjadi peranan penting ya. Bagaimana komunikasi itu menyebarkan, menyadarkan, memahamkan orang bahwa ini makanan ini punya sejarah.
makanan ini pertemuannya di sini, makanan ini tetap bertahan gitu ya, walaupun terjadi percampuran dengan berbagai makanan ya. Jadi percampuran orang etnis yang berbeda itu ada model, namanya adalah asimilasi, akulturasi, dan amalgamasi. Itu. Amalgamasi itu C, Cina, Tionghoa ya, ditambah pribumi, jadi menjadi kehidupan bersama-sama. Ya, tidak ada yang unggul, masing-masing menjadi co-culture. Jadi sama, kulturmu tak hargai, kulturku ya mbak hargai. Di Sudra Prajan itu terjadi perubahan. Ya, ketika zaman Pak Karno kemudian diperkuat oleh zaman Pak Harto, Orde Baru, itu ada namanya nasionalisme Cina, nasionalisasi Cina, di mana orang Cina itu semuanya tidak boleh pakai identitasnya, tidak boleh pakai namanya, Kwik Kian Ho, tidak boleh, tidak boleh pakai tradisinya, barongsai tidak boleh dulu. Ya, kelenteng-kelenteng itu sangat terjaga, sangat tidak boleh dibuka untuk umum, orang datang itu tidak boleh ya. Artinya bahwa ada proses amalgamasi, asimilasi, tetapi tidak betul-betul murni, asli, aman gitu lah, enggak lah. Masih ada stereotip, masih ada prejudice, prasangka-prasangka negatif ya terhadap orang-orang Cina. Saya lahir 69 tahun yang lalu, hampir 70 tahun, karena saya lahir di tahun 1956. Saya mengalami konflik di Solo ini 3 kali. Yaitu pertama waktu saya masih SD, tahun 65 G30 SPKI, kemudian tahun 80-an waktu itu ada konflik tapi tidak begitu meluas, kemudian yang terakhir adalah kerusuhan Mei 98. Jadi saya sangat merasakan karena waktu tahun 65 itu pun saya masih kecil, jadi saya masih tetap main ke belakang walaupun situasinya mencekam. Saya lahir juga di rumah itu, di Jalan Juanda nomor 150. Dan saya sampai hari ini tidak pernah meninggalkan rumah tersebut, karena rumah itu juga selain tempat tinggal, tempat kelahiran saya, juga tempat saya mulai dibesarkan hingga bekerja dan sampai saat ini. Jadi waktu itu saya menyelesaikan sekolah sampai SMA di Solo dan tidak kuliah lagi karena ayah saya meninggal. Saya SD di Warung Miri, sekarang Jalan Marta Dinata yang cukup dekat. Sehingga saya berangkat pulang sekolah selalu jalan kaki, dan kebetulan di sebelah rumah saya adalah kampung dan di belakang saya kampung. Jadi kalau kami sekolah melewati kampung tersebut. Jadi setelah pulang sekolah pun kami selalu mainnya ke kampung belakang. Kami bersama-sama dengan penduduk di belakang ini yang kebetulan satu RW, beberapa RT di situ, kami main kelereng, main layang-layang. Jadi kami hubungan sejak kecil itu sangat dekat dengan kampung. Beberapa sejarawan selalu menyampaikan bahwa di Solo ini tidak ada konflik antar etnis maupun antar agama. Yang terjadi kerusuhan mulai dari Gestok, kemudian waktu tahun 80-an itu tidak meluas, tapi yang 98 ini adalah sebuah kerusuhan yang diciptakan atau dibuat oleh sekelompok orang yang memang punya kepentingan. Suatu hari pada tanggal 14 Mei itu, pagi hari saya ditelepon beberapa teman, karena saya di komunitas orari waktu itu, dan beberapa teman di Polres juga kenal. Dia bilang, "Pak, hati-hati karena kelihatannya sudah tidak terkendali ini demo yang ada di UMS mau masuk ke Solo." Waktu itu saya segera memberi kabar beberapa teman yang punya toko di Slamet Riyadi dari kantor, saya telepon, sebaiknya tutup hari ini karena kelihatannya demonya akan masuk ke kota. Nggak berapa lama, sekitar jam 3, saya lagi telepon beberapa teman, rumah saya sudah dilempar kacanya, sudah pecah. Ternyata di depan rumah sudah bergerombol banyak orang, jadi kondisinya sudah hampir semua jalan di Solo ini sudah dipersiapkan untuk melakukan pengerusakan dan pembakaran. Nah, itulah yang terjadi. Begitu RT RW saya yang ikut keluar di depan jalan, depan rumah, mereka tahu keadaan yang sudah tidak baik, bahkan rumah di depan saya sudah dikeluarkan mobilnya dan dibakar. Dia telepon saya, "Pak Martono, baiknya Bapak di belakang aja di kampung bersama kami supaya aman." Saya bilang, "Lah mau lewat mana?"
enggak, kita akan bukan tembok belakang. Jadi tembok belakang rumah itu di lubang sekira 1 meter, kami keluar kepala dulu ditarik ke belakang, kami sekeluarga di belakang. Karena hampir setiap perempatan terjadi pembakaran, penjarahan di mana-mana, bahkan terjadi banyak hal yang sangat tidak mengenakan. Saya sendiri setelah terjadinya kerusuhan sempat dirawat dokter psikiater, karena waktu setelah kejadian, mulai dari kejadian saya melihat sendiri, karena saya di belakang rumah melihat di beberapa RT saya yang sekitar ini kan ada jalan besar, bagaimana mereka cerita dijarah, dipukul, suruh melihat rumahnya dibakar, dan saya di kampung itu melihat beberapa orang kampung juga ikut menjarah. Jadi kelihatannya semua keluhan, semua cerita itu membekas di bawah sadar saya, sehingga saya dirawat di psikiater di Solo selama 1,5 tahun. Waktu itu saya betul-betul merasakan bahwa kita yang minoritas ini sudah merasa bukan manusia lagi. Jadi rasanya sudah tidak ada nilainya. Bahkan kami sempat tahu ternyata korban tidak hanya pihak minoritas yang Tionghoa, tapi ada 2 orang Jawa, 1 orang Medan, dan 1 orang penduduk asli kampung Sewus itu yang jadi korban. Dan setelah itu kami buka dapur umum selama kerusuhan sampai selesai, karena waktu itu untuk beli beras saja susah. Sehingga karena yang penting kalau kita bisa berkomunikasi semakin intens, tentunya kita saling mengerti dan otomatis sudah seperti saudara. Jadi mereka betul-betul menjaga bersama-sama sehingga tidak ada kerusuhan yang berani masuk ke Sudiro Prajan. Di situ warga Jawa setelah melindungi warga Tionghoa, sama-sama berbaur menjaga kampung. Nah, sebagian masyarakat Tionghoa kan ada di dalam kampung, ya dijagain. Tapi sebagian juga ikut menjaga, yang menyiapkan logistik. Nah, terus setelah kerusuhan itu mereda, kita merasakan situasi sulit karena toko-toko tutup, sembako kan sulit kan gitu. Warga Tionghoa kan yang menguasai sembako kan juga akhirnya juga nguarin ya, membagi sembako, mulai buka toko. Mulai pulih itu dibentuk paguyuban-paguyuban. Jadi kita itu setelah terjadi rusuh mengalami fase situasi yang bersama-sama susah gitu ya. Setelah itu sama-sama menjaga pemulihan ekonomi dan sosial, ya kira-kira 2-3 tahun itu benar-benar kerasa. Karena kan banyak bangunan rusak, bakar, itu kan nggak enak ya kondisinya itu. Itu sama-sama kita rasakan itu. Itu baru berubah ketika Gus Dur presiden. Gus Dur presiden sekitar tahun 2000 berapa ya? 2006 apa 2007 ya. Itu dia mengeluarkan kepres yang isinya orang Cina, ya orang Indonesia sudah jangan dipermasalahkan lagi sejarah ke belakangnya. Maka Gus Dur mengizinkan orang Cina untuk orang Tionghoa ya untuk memakai kultur-kultur yang biasa dia pakai. Kelenteng, barongsai. Era Presiden Gus Dur itu kebudayaan orang Tionghoa dibuka, diberi kesempatan, agama juga diberi kesempatan untuk eksis di Indonesia. Itu akhirnya juga satu proses kondisinya lebih kondusif gitu ya, lebih kondusif secara sosial kan gitu. Itu makanya Gus Dur itu disebut bapaknya orang Tionghoa. Itu. Nah, disitulah kemudian Sudiro Prajan itu mulai mereproduksi ya budaya-budayanya ya. Mereka kemudian membuat gerbek Sudiro Prajan untuk menunjukkan bagaimana jalur sungai itu menjadi jalur kedatangan dan jalur pergian dari orang-orang Cina. Orang Cina berdagang itu ada pasarnya, pasar gede itu lengkung-lengkung itu identik aset Cina. Nah, itu yang kemudian direspon gitu. Akhirnya warga Sudiro Prajan juga mungkin mereka merasakan bahwa ini sesuatu yang perlu diangkat. Karena seminggu sebelum Imlek itu kebetulan adalah hari ulang tahunnya Pasar Gede, di mana pasar tradisional yang sangat luar biasa di Solo, sehingga mereka akhirnya membuat acara grebek itu, yaitu sebuah kearifan lokal, karena gunungan ini kan biasanya ada gunungan apem, gunungan apa, yang mana isinya malah cakwe, ulang-baling, kue keranjang, dan segala macam buah-buah dan sayuran. Dan inilah yang saya merasa mengapresiasi bagaimana masyarakat Sudiro Prajan dengan kampung Kepanjen ini betul-betul terjadi akulturasi yang luar biasa. Grebek Sudiro
itu kan kita desain bersama antara kami warga Sudoprajan, pemerintah Kelurahan Sudoprajan, Kelenteng Cincioksi, dan Pasar Gede. Grebek Sudoro itu menjadi satu momentum untuk memperkuat akulturasi budaya. Dan bicara heritage kawasan pecinan, Pasar Gede dan Sudoprajan itu ya, satu kawasan besar itu ya, yang di dalamnya itu juga sudah terjadi pembauran. Dulu itu kan kampung pecinan, terus menjadi kampung pembauran. Dari tahun 80-an itu kita ditetapkan jadi kampung pembauran. Nah, Grebek Sudoro itu wujud simbol dari pembauran itu. Maka di dalam pada saat itu kita merancang satu event yang menyandingkan budaya dan mengakulturasi seni budaya Tionghoa dan Jawa. Contohnya misalnya kan penggunaan grebek itu kan mengadopsi nama grebek keraton. Kalau grebek keraton kan ada gunungan ya. Gunungan terus lah biasanya kan jajan pasar gitu-gitu kan. Ini kita pakai kue keranjang. Nah, itu simbol akulturasinya di situ. Terus ditampilkan dalam satu parade kira budaya kan gitu. Dengan adanya grebek itu kita berharap kebinekaannya semakin kuat. Ini juga satu model sosial yang kita harapkan untuk memperkuatilah harmoni lah di dalam kebinekaan. Jadi memang Sudoprajan menjadi satu spot ya, menjadi arena sosial yang sangat menarik untuk melihat bagaimana antara Tionghoa dan pribumi ini kan mereka lebih memilih ini bertemu menjadi satu, tetap ada A dan B ya, sehingga istilahnya adalah co-culture, berdampingan budaya kan mereka pilih yang seperti itu. Nah inilah yang kemudian direproduksi mereka ke dalam tradisi yang mereka buat, yaitu Grebek Sudiro. Jadi memang peran pemerintah, negara untuk mengatur relasi antar manusia ini sangat penting. Nah sekarang kita bisa lihat teman-teman Sudoprajan perayaannya luar biasa dan kita berbondong-bondong datang.